ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Ku bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Bawa kepadamu nyanyian syukurku sebagai dupa yang harum menyenangkanmu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Semua letih lesu, beban beratku kau angkat, kau ganti dengan sukacitamu. Ku rindu datang kepadamu dan bersujud di hadapanmu. Engkaulah Yesus, sahabatku, kau selalu beri kelegaan padaku. Puji nama Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Shalom. Kita semua yang mengalami kasih Tuhan,
Boleh kita bangkit berdiri. Yang mengalami kasih Tuhan, lambaikan tanganmu. Kasih senyum yang terbaik bagi sekelilingmu. Yes. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan kami ada hari ini semua karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau hadir bagi setiap kami Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, dan setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji menyembah Tuhan dikatakan amin. Haleluya. Yes. Mari kita tepuk tangan sama-sama. Yeah. Mari sama-sama katakan. Itu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Ku. Mari naikkan syukur sama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Yeah. Onba, Iba. Tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Yeah, haleluya. Yes, hati kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat. Yeah. Kaulah kekuatan kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yeah. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah dalam menara dan kota perlindungan. Ku masang bersyukur sebab cinta-Mu pada
tak pergi dariku. Kau Tuhan kekuatan kami. Amin. Mari sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh yeah. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Are you ready? Ku selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. 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 Sampai mengalami kasih Tuhan tak berkesudahan dalam kehidupan dia. Tepuk tangan sama-sama. Come on. Dari hari ke hari tak pernah terbantahkan, katamu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaanmu kau limpahkan bagi. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku.
kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam tangisku, di hancur hatiku, kasih-Mu yang lembut memeluk menerimaku. Dalam sesalku kan semua salahku, cinta-Mu ampuni, menyucikan semua dosaku. Sama-sama. Terengku kasih-Mu, damai hatiku, tak ingin ku terlepas dari-Mu. Terlalu berharga kasih-Mu Bapa, tak terganti selama-lamanya. Dalam sesalku kan semua salahku, cinta-Mu ampuni, menyucikan semua dosaku. Kasih-Mu, damai hatiku, tak ingin ku terlepas dari-Mu. Terlalu berharga kasih-Mu Bapa, tak terganti selama-lamanya. Terengku kasih-Mu,
Kita bangkit berdiri sama-sama katakan, Lord I love you. Lord I love you. Really love you. With all of my heart, with all of my soul, I worship you with all of my heart. With all of my heart, with all of my soul, I worship you. Oh, I worship you. I worship you. Kami menyembahmu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu yang selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami ada hari ini Tuhan. Semua karena Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Allah lain kami memuji, kami menyembah-Mu, kami mengangkat tangan kami buat terserahkannya kepada-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu dalam kami pribadi, dalam pribadi, dalam keluarga kami, dalam gereja-Mu, dalam kota bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, kasih setia-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami ada hari ini Tuhan. Kami menikmati berkat-Mu, kasih-Mu Tuhan, yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh sehat, kami kuat. Kami boleh disembuhkan dari sakit kami Tuhan. Kami boleh diangkat. Terima kasih Bapa. Kasih-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Mari nikmati kasih Tuhan. Rasakan kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Kau ada, kita ada. Semua karena kasih Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan, yang tak pernah habis-habisnya. Haleluya. Terima kasih. Thank you Jesus. Terengkuh kasih-Mu, damai hatiku, tak ingin ku terlepas dari-Mu. Terlalu berharga kasih-Mu Bapa, tak terganti selama-lamanya.
rindu kasih-Mu, damai hatiku, tak ingin ku terlepas dari-Mu. Terlalu berharga kasih-Mu Bapa, tak terganti selama-lamanya, tak terganti selama-lamanya, tak terganti selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh indah Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk pagi ini kami boleh punya kesempatan untuk beribadah. Kami bersyukur kepadamu. Dan kami percaya Tuhan Kau hadir tengah-tengah kami. Mari berbicara bagi kami. Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami. Biar firman-Mu menguatkan, menghibur, meneguhkan setiap dari kami. Biar kami pulang menjadi pribadi yang lebih baik. Urapi hamba, urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang siap sama-sama katakan amin. 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 Selamat pagi Bapak Saudara, sebelum duduk boleh nggak kita ketemu 5 orang bilang cakep amat kamu pagi hari ini. Senang ketemu kamu ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Senang ketemu Bapak Ibu Saudara. Terakhir kali saya ada di bulan Agustus ya. Dan saya nggak gigit Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa Bapak Ibu Saudara duduknya jauh-jauh banget di belakang? Oke, kalau mau pindah masih ada waktu. Oke, baik. Senang ketemu keluarga di Manado ini. Dan kalau di Manado katanya kalau bulan ber udah Natal katanya ya. September itu udah Natal ya. Dan dekorasinya cakep banget ya. Kota dipenuhi dengan nuansa Natal. Dan saya mau ucapin selamat Natal juga buat Bapak Ibu Saudara semua. Ya, dan hari ini saya mau menyampaikan sebuah tema yang sangat sederhana. Judulnya adalah To Love and to Serve. Ini adalah sebuah gambaran mengenai nilai yang kita pelajari, yang kita sepakati bersama di GB Gilgal. Berapa banyak daripada Bapak Saudara yang tahu bahwa visi daripada GB Gilgal itu apa? Ada yang tahu? Hah? Oke, ya. Oke, yang Bapak Saudara selamat pagi, yang di belakang selamat pagi. Ya, udah ngopi belum? Ya, oke. Ini baik. Visinya adalah menjadi jemaat yang kuat. Menjadi jemaat kuat. Nah, visi adalah ini saat ini kita menuju ke sini. Ini namanya visi. Ya. Jadi Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara ada di GB Gilgal, kita dibawa menuju kepada visi ini. Nah, jadi pengajarannya, arahannya, bimbingannya, pemuritannya, tentu saja menolong kita semua menjadi jemaat yang kuat. Nah, untuk menuju ke sini kita perlu kendaraannya. Nah, kendaraannya adalah untuk bisa menuju sini, kendaraan kita pakai adalah namanya family cell. Gitu ya. Tanya sebelahnya, kamu udah tergabung dalam family cell belum? Gitu ya. Kalau belum, ya boleh ya bergabung ya. Nah, untuk menuju ke sini kita perlu kendaraannya. Nah, dalam perjalanannya menuju kepada visi, supaya perjalanannya aman, kita perlu punya namanya rambu-rambu. Ya, sama dalam perjalanan kita perlu punya ada lampu merahnya, ya, ada batasan kecepatannya, ada dilarang stop di mana, supaya apa?
supaya perjalanan menjadi aman dan kita bisa sampai ke tujuan dengan baik. Nah, rambu-rambunya itu namanya nilai atau value. Gini ya, value. Nah, mungkin Pak Steven atau Pak Edi pernah mengajarkan buat kita semua ada value-value daripada GB Gilgal yang kita pegang bersama. Nah, saudara, apa itu value? Value adalah segala sesuatu yang kita sepakati, kita percaya, kita hidupi bersama, ya, supaya membuat hidup kita menjadi lebih bernilai. Saya ulang ya, nilai adalah segala sesuatu yang kita pegang bersama, ya, kita sepakati, kita percayai, kita hidupi bersama, sehingga hidup kita menjadi lebih bernilai. Pertanyaannya Bapak Saudara ya, misalnya nih ya, kalau saya tinggalkan ini di sini, kira-kira selain petugas kebersihan ada yang mau ngambil nggak kira-kira? Ada ya? Ya, tapi kalau saya tinggal di tengah jalan ada yang mau ngambil? Ada yang mau ngambil nggak? Kenapa nggak ada yang mau ngambil? Karena nggak ada nilainya. Oke, misalnya nih, ini handphone saya, katakanlah iPhone 17, padahal ini robot hijau ya. Saya taruh di tengah jalan. Saya meleng sedikit, kira-kira ada yang mau mungut nggak? Cepat apa enggak? Cepat ya? Kenapa? Ada nilainya. Nah, itulah yang membuat kita mengerti bahwa kenapa ini ada yang mau, karena ini bernilai. Nah, bayangkan Bapak Saudara, Jemaat GB Gilgal, kalau kita mengerti ini, nilai ini kita sepakati dan kita hidupi bersama, maka kita bertumbuh jadi orang-orang yang bernilai, yang berbeda. Dan ini memunculkan terang kemuliaan Allah, sehingga setiap orang yang ketemu Bapak Saudara, melihatnya berbeda. Oh, beda nih. Oh, ini pasti Jemaat Gilgal. Ya. Oh, ini nih ya. Ini pasti nih bukan yang lain nih. Ini pasti di Gilgal nih. Ini beda nih kan. Nah, inilah yang kita perlu pahami dan kita perlu mengerti bersama. Nah, di GB Gilgal ada value-nya adalah namanya Fiesta. Ada yang tahu apa artinya? Fiesta? Kepanjangan apa? Oke, di sini adalah family. Family artinya apa? Hubungan di atas segalanya. Makanya di gereja ini, di GB Gilgal kita sepakati ya. Ya, kita membangun hubungan satu sama lain. Kita mau kenal. Jadi Bapak Saudara duduknya jangan jauh-jauh ya. Lebih dekat, lebih akrab. Kita bangun kekeluargaan, kita bangun hubungan. Ini yang membedakan dengan yang lain ya, supaya kita bisa menjadi sebuah keluarga di dalam Kristus. Nah, apalagi? Yang kedua adalah yang khotbah tahu ya. Yang lain Bapak Ibu? Integritas. Integriti artinya gini, ya, di mana-mana sama hidup saya, ya, di gereja dan pulang ke rumah sama. Jangan di gereja malaikat, di pulang ke rumah jadi gitu ya. Ya, di kantor jadi batu sandungan dan lain-lain ya. Jadi di mana-mana sama. Jadi Bapak Saudara, kita di gereja, di rumah, di tempat pekerjaan ya adalah pribadi yang sama, ucapan, ya, pikiran dan perkataan serta tindakannya adalah sama. Itu integritas. Terus ada apa lagi? Enthusiasm. Artinya apa? Entheos, ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga membuat kita bersemangat. Ada gairah, ada sukacita, ada sebuah semangat hidup yang berbeda. Coba lihat sebelahnya. Ada nggak semangat hidup di antara Bapak Ibu? Ya, muka masem, ya, mana orang tertarik lihat hidup kita, lu ke gereja, ntar mukanya kayak dia gitu ya, nggak ada pengharapan gitu kan ya. Nah, entheos artinya apa? Ada Tuhan di dalam kehidupan kita yang membuat kita bersemangat. Ya, meskipun THR belum turun, tetap semangat ya kan. Meskipun sebentar lagi semua Natal nih ya, duit belum cukup Tuhan, tetap semangat ya kan. Doa belum dijawab, tetap semangat. Ini kayaknya kencang banget nih THR belum turun nih.
Harusnya THR udah turun kan? Oke, apa lagi? Ini yang keempat adalah family, integrity, enthusiasm, ini serving. Nah, ini yang saya mau bahas hari ini adalah serving. Saya mau lanjut dulu, selain serving adalah apa? Ini adalah teamwork. Teamwork artinya apa? Di gereja ini nggak ada Superman. Yang ada adalah super team. Setiap orang punya peran yang berbeda dan setiap orang itu penting. Jadi Bapak Saudara ada di tempat ini dibutuhkan kontribusinya. Ya, bukan cuma sekedar hadir, datang, duduk, ya, pura-pura ke WC langsung pulang gitu ya. Nah, saudara kita perlu berkontribusi. Kita perlu memberikan support sama-sama. Kita perlu teamwork. Dan terakhir adalah yang di depan yang tahu semua ya. Teman-teman yang lain gimana? Attitude. Attitude adalah apa? Sikap. Ya, sebagai orang percaya nggak cukup cuma punya iman. Kita harus punya sikap yang benar. Supaya hidup kita nggak jadi batu sandungan. Coba tepuk sebelahnya. Nggak jadi batu sandungan. Ya, KTP Kristen, hati Kristen, sikapnya juga harus benar, Kristen. Ya, jangan jadi batu sandungan, tapi kita jadi berkat. Sikapnya yang benar, ya, sikapnya yang baik. Nah, inilah yang kita bangun di GB Gilgal, ya, untuk kita bisa menuju visi itu menjadi jemaat yang kuat. Kita perlu kendaraannya itu family cell. Nah, dari family cell ini untuk bisa menjaga kehidupan berjemaat kita menjadi lebih baik, kita perlu nilai yang namanya rambu-rambu ini Fiesta, family, integrity, enthusiasm, serving, teamwork, dan attitude. Ya. Nah sebenarnya ini kita perlu bahas ini satu persatu. Tapi hari ini izinkan saya membicara mengenai serving. Makanya tema saya adalah to love and to serve. Ya. Nah ini yang saya mau ajak kita bisa lebih tajam, yaitu mengenai serving. Nah hari ini Bapak Saudara, melayani. Melayani itu punya arti seperti ini ya. Melayani itu punya arti seperti ini. Boleh tayangkan di slide. Melayani artinya gini. Memberi diri kita. Ada ya? Ada ya? Nah ini deh. Bacanya sama-sama ya. 1, 2, 3. Memberi diri kita secara apa? Tulus. Untuk apa? Membantu, mendukung, bekerja baik bagi apa? Kebaikan bersama. Dengan apa? Kasih, kerendahan hati, dan pengabdian. Kita baca lagi pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Melayani diri secara tulus untuk apa? Mendukung dan bekerja bagi kebaikan bersama dengan kasih, kerendahan hati, dan pengabdian. Ini definisinya. Jadi kalau kita bilang kita mau melayani, nah ini definisinya yang benar. Nah untuk itu Galatia 5:13 dia bilang gini ya. Janganlah kita mempergunakan kemerdekaan kita sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Tapi kita melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Firman Tuhan ajarkan kita, yuk mari kita layani dengan kasih gitu ya. Nah untuk itu kita perlu layani siapa? Siapa yang kita perlu layani? Ya, siapa yang kita perlu layani? Hah? Siapa kira-kira yang kita perlu layani? Halo, selamat pagi. Siapa yang kita perlu layani? Oh iya, jangan marah Pak. Oke. Siap. Ya, oke. Oke, kita perlu melayani Tuhan. Oke. Setelah kita melayani Tuhan, kita perlu melayani siapa? Sesama. Oke. Sebelum kita melayani sesama, kita harus melayani keluarga dulu, ya. Sepakat ya? Oke. Keluarga. Baru kita layani sama. Coba, balik lagi slide-nya mengenai definisi melayani. Kalau definisi melayani adalah kita memberi diri secara tulus ya, untuk membantu, mendukung, bekerja untuk kebaikan bersama ya. Dengan apa? Kerendahan hati dan pengabdian.
berarti kalau kita bicara melayani Tuhan, berarti kita harus melayani dengan tulus, kerendahan hati, dan pengabdian. Betul ya? Kan definisinya itu ya. Nah, kalau kita melayani keluarga berarti gimana? Berarti kita harus memberi diri dengan tulus untuk untuk membantu, untuk mendukung, bekerja untuk kebaikan keluarga dengan apa? Dengan kasih, kerendahan hati, dan pengabdian. Jadi Bapak Saudara, kalau kita bicara kita melayani keluarga, berarti kita melayani keluarga juga dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ya, dengan pengabdian. Nah, bagaimana dengan melayani sesama? Sama ya? Sama ya? Tapi urutannya kita harus melayani Tuhan dulu, kita harus melayani keluarga, berikutnya, baru kita melayani sesama. Nah, melayani sesama kan luas ya? Luas ya? Sesama tuh luas. Tapi izinkan saya untuk kita bisa mulai melayani sesama melalui yang namanya family cell dan gereja lokal dulu. Boleh? Boleh ya? Karena sesama tuh banyak gitu ya. Tapi kita mulai dulu step yang sangat sederhana. Kita mulai di family cell dan gereja lokal kita. Dan berikutnya adalah melayani adalah teladan daripada Yesus sendiri. Ya kan? Saya bersyukur teladan kita melayani adalah Yesus. Markus 10 ayat 43-45 dikatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar, ya, siapa di sini mau menjadi besar? Hah? Hidupnya jadi besar? Ya, rekeningnya jadi besar? Cepat kalau rekeningnya jadi besar ya. Ya, oke ya. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya ampun, jadi pelayan gitu ya. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus mengajarkan pada kita semua teladan bahwa dia datang bukan untuk dilayanin, tapi untuk melayani. Katakan sama-sama, saya melayani. Jadi hari ini Bapak Saudara kita belajar ya. Kita belajar teladan Yesus, yaitu melayani. Kasih tahu sebelahnya, melayani. Ya, melayani ya. Nah, jadi melayani. Ngomong-ngomong tulisan saya kebaca nggak ya? Baca ya, oke ya. Bukan untuk dilayani. Nah, dunia ini memberikan sebuah yang berbeda. Di luar sana ya punya prinsip yang berbeda. Kalau di luar sana tuh gini, saya tuh orang terkemuka, saya perlu dilayanin. Saya orang berada, banyak doi, saya layak untuk dilayani. Saya orang penting, saya layak untuk dilayani. Nah bayangkan kalau di luar sana demikian, terus masuk ke dalam gereja dan bilang begini, saya orang penting, layani saya. Coba lihat sebelahnya, kamu gak gitu kan? Saya orang kaya, layani saya. Saya influencer, layani saya. Saya orang pejabat, mohon maaf nih kalau pejabat ya. Saya orang punya kedudukan, layani saya. Gak gitu ya. Kita belajar, kita bersyukur. Teladan kita adalah Yesus. Kita apa? Melayani. Dari kemarin tas saya ada yang mau ngambilin. Sini saya bawa, enggak haram. Saya masih punya tangan, saya masih bisa angkat sendiri. Kecuali emang kewalahan gitu ya. Ya, kemana-mana saya bawa koper 5 aja saya bisa bawa gitu kan. Masa cuma tas 2 biji aja saya sulit gitu kan. Nah saudara, mental kita, sikap kita, attitude kita harus benar. Yesus kasih teladan. Teladannya apa? Melayani, bukan untuk dilayani. Coba lu sebelahnya, bukan untuk dilayani, melayani. Makanya orang yang punya sikap hati melayani itu selalu memberi gitu loh. Dia memberi diri. Ya, karena begini, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia
menjadi pelayanmu. Nah ini yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Dan kabar baiknya begini, setiap kita orang percaya bisa melayani. Ya, setiap orang percaya bisa melayani. Makanya tema saya adalah to love and to serve. Kalau kita bilang kita mengasihi, salah satu bentuk kita mengasihi adalah melayani. Bayangin nih kalau di gereja lokal ya, setiap dari Bapak Ibu Saudara kita punya sikap hatinya benar nih. Sikapnya adalah mau melayani, waduh indah banget. Ya, maka gereja akan menjadi baik dan orang-orang datang ke tempat ini bilang, hei di Gilgal beda ya. Kenapa? Orang-orangnya baik, gak sombong. Orang-orangnya tuh helpful, orang-orangnya mau membantu. Orang-orang itu ramah, orang-orang itu menyenangkan. Ya, coba kasih senyum kiri kanannya, ya, kasih senyum gitu ya. Latihan. Ya. Minimum kalau kita bilang, apa yang saya bisa buat nih? Apa yang saya bisa lakukan? Ya, kita bisa loh, bisa banyak lakukan. Oke, misalnya nih, oke. Kalau melayani Tuhan gimana caranya? Gimana caranya melayani Tuhan? Ada yang tahu melayani Tuhan gimana caranya? Enggak harus jadi pendeta, Bagaimana caranya melayani Tuhan? Wih, kaget saya. Apakah kamu malaikat? Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Halo, selamat pagi. Dengan cara apa? Hah? Bagaimana? Halo. Kalau nggak dijawab saya nggak pulang loh. Sampai jam 2 loh. Gimana? Bagaimana melayani Tuhan? Menyembah Tuhan. Memuji Tuhan. Berarti kita harus memberikan diri kita ya dengan tulus, memberikan waktu kita dengan sungguh-sungguh untuk berdoa, untuk menyembah dengan kerendahan hati dan pengabdian. Jadi Bapak Saudara, kalau kita bilang kita mau melayani Tuhan, berarti kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau mau berdoa, bukan hanya kalau kepepet, tahu kepepet? Kalau lagi susah, ya. Kalau orang Jakarta bilang kalau lagi bolui katanya gitu ya. Lagi gak ada duit, baru berdoa. Kalau lagi diputusin pacar, baru cari Tuhan. Kalau tagihan gak kebayar, baru cari Tuhan. Gak gitu ya. Kalau kita bilang kita melayani Tuhan, berarti kita melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Kalau kita berdoa dengan benar. Menyembah Tuhan dengan benar. Waktu kita membaca firman Tuhan bilang Tuhan, aku mau sungguh-sungguh kenal Tuhan, berbicara bagiku. Itu lakukan yang benar. Halo, bisa ya? Mau ya? Benar? Benar ya? Oke, ntar kita ngalamin Tuhan. Ya. Nah pertanyaannya, kalau kita melayani keluarga bagaimana? Ayo, bagaimana kita melayani keluarga? Gimana ayo? Saya sederhanakan. Siapa di sini orang tua? Orang tua. Orang tua berarti sudah menikah dan punya anak. Nah, bagaimana orang tua melayani anaknya? Gimana? Jadi orang tua yang baik. Ya. Gimana tuh jadi orang tua yang baik? Kasih makan banyak-banyak ya. Kasih Ikang paniki, ikang rage, saya diajarin kemarin. Ikang tikus, apa lagi? Ayo dong. Menyekolahkan anaknya. Oke, apa lagi? Apa? Mendidih. Mendidih atau air madidi? Air madidi kemarin lewat tuh. Mendidik anaknya. Nah, bagaimana dengan memberi waktu buat anaknya? Ya, kasih tahu sama orang tua, makanya jangan terlalu sibuk. Ya, anak itu perlu dikasih waktu, gitu ya. Ya, apalagi sama Natal katanya ya. Kemarin dramanya bagus banget loh, ya. Orang tuanya akhirnya bertobat, datang kumpul sama keluarga, bagus. Ya, walaupun ini perlu dengan perjuangan, saya tahu orang tua tuh jadi orang tua nggak gampang. Orang tua tuh harus mikirin, ya kan, bagaimana kelangsungan hidup keluarga, cari uang. Tapi jangan lupa, kita juga harus melayani keluarga kita dengan baik. Enggak cukup, mohon maaf ya, enggak cukup untuk cuman sekedar yang penting anak kita sudah sekolah, udah cukup, enggak.
Sekarang kita harus memberikan nilai-nilai yang benar. Kita harus didik anak kita dengan baik. Kasih waktu dengan baik. Doakan anak kita dengan benar. Tumpang tangan bagi mereka. Ya, dengan baik. Oke, sekarang bagaimana dengan suami istri? Suami istri bagaimana saling melayaninya? Halo, bagaimana? Bagaimana? Bu Titi jangan dicubit, Bu Titi. Ya. Dengan apa? Mengasihi. Ya. Suami istri perlu waktu bersama enggak? Siapa bilang istri-istri bilang butuh waktu bersama? Ada? Kok? Siapa yang istri-istri bilang butuh uang belanja lebih banyak? Ya, ya. Kalau mau melayani kasih. Ya. Makanya suami-suami mau nggak lihat istrinya lebih cantik? Mau? Mau, benar? Siapa suami-suami mau lihat istrinya lebih cantik? Kasih uang makeup lebih banyak. Ke salon. Ya, kenapa rumput tetangga kelihatan lebih mengkilat? Ya, karena uang belanja mungkin lebih banyak sebelah gitu ya. Tapi saudara, kita perlu layani pasangan suami istri. Istri-istri mau lihat suaminya baik, layani suaminya. Kasih makan yang baik, ya. Perlu gak sih suami dikasih jatah hubungan suami istri? Ada yang di bawah umur gak ya? Perlu gak tuh dikasih hubungan apa? Ya itu. Perlu gak suami-suami? Makanya istri-istri jangan belaga budak, dengerin katanya. Ya. Dan suami-suami katakan, ini waktunya benar nih tinggal 5 menit, saya harus belum selesai. Ya. Oke, nah sekarang kita tahu kita perlu melayani lebih sungguh-sungguh. Jadi tadi kan melayani memberikan diri kita dengan tulus, ya, kerendahan hati untuk kebaikan bersama. Jadi waktu kita melayani suami istri, kita harus melayani dengan baik. Kita melayani anak-anak kita dengan baik. Nah sekarang anak-anak, bagaimana kita bisa melayani orang tua kita dengan baik? Gimana caranya? Gimana? Menghormati, tentu saja ya. Kalau sekolah yang benar ya. Karena uang sekolah itu mahal. Yang jadi orang tua tuh tahu, menyekolahkan anak itu mahal. Ya, Pak Santo tuh anaknya mau wisuda, tahu berapa banyak yang ini diinvestasikan. Wah itu nggak main-main. Makanya kalau kita jadi anak, kalau nggak tahu melayani orang tua, terlalu. Ya, kasih waktu juga sama orang tua, kasih perhatian. Ya, cari pasangan hidup yang benar. Nah, itu salah satu melayani orang tua dengan baik. Ya, ada amin. Karena nanti kalau jadi orang tua punya mantunya nggak benar, itu menyiksa hati seperti yang Firman Tuhan juga tulis tuh. Musa masalahnya punya ya, yang mantunya itu. Nah, kita perlu melayani keluarga kita dengan baik. Baru kita melayani sesama kita dengan baik. Nah, kalau kita sudah melayani Tuhan, kita melayani keluarga dengan baik, maka kita nggak jadi batu sandungan. Seringkali kita terbalik. Kita nggak melayani Tuhan, kita nggak melayani keluarga, biar keren kita melayani sesama dulu. Akhirnya apa? Kamu melayani baik di gereja, tapi kamu jadi batu sandungan, keluarga nggak diurus. Kamu bisa jadi berkat katanya di luar sana, keluarga nggak diurus, Tuhan nggak disenangkan. Jadi kita harus punya prioritas yang benar. Nah kalau kita sudah melayani Tuhan, melayani keluarga, kita baru melayani sesama. Ya, ada amin? Nah gimana caranya? Ya, bagaimana kita melayani sesama melalui di gereja lokal? Ya, ini banyak sekali ayat menjelaskan bahwa kita tuh punya karunia yang berbeda-beda. 1 Petrus 4 ayat 10 dibilang kita tuh punya karunia yang berbeda-beda. Nah, kita bisa pakai karunia yang Tuhan berikan untuk saling melayani. Kita bisa praktekkan itu paling gampang, paling mudah, paling aman ada di mana? Di family cell. Ya, karena kita nggak dihakimin, ya kan? Kita praktek, namanya juga kita latihan, ya kan? Bisa salah, bisa belum sempurna, tapi nggak apa-apa. Kita melayani dulu di gereja lokal. Roma 12 juga bilang begini ayat 6 sampai 8 dikatakan kita punya karunia yang berbeda-beda dan kita bisa pakai itu untuk memberkati satu dengan yang lain. Jadi Bapak Saudara punya kelebihan, pakai ya. Jadi di gereja ini juga pasti butuh banyak, maksud saya.
Butuh banyak sekali orang-orang yang mau melayani bersama untuk menjadi berkat di gereja lokal ini. Bayangin ya, kalau yang main musik itu aja, bosen gak kira-kira? Halo? Pasti banyak yang bisa main musik. Kalau yang nyanyi ya itu doang sampai 10 tahun ke depan kira-kira gimana? Ya kan? Kasihan Pak Anton, nanti kurus ya kan? Kan kita perlu persiapkan, kan lebih banyak yang punya talenta, yang punya kemampuan, ya harus bisa kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah saudara, saya mau tunjukin foto ini nih, ya saya mau tunjukin foto ini. Ini foto anak saya. Ini anak saya Timothy, anak saya yang besar, sekarang dia lagi kuliah. Nah anak saya ini sejak beberapa tahun yang lalu tiba-tiba bilang ini, Dad, saya mau ikut spiritual journey. Kalau di Gilgal kan ada spiritual journey ya. Harus ikut New Life, ikut Family Cell, dibaptis, saya yang baptis anak saya sendiri, puji Tuhan. Terus ikut kelas grow, tiba-tiba dia bilang gini, saya mau melayani ya. Dia bilang terserah, saya gak pernah maksa dia untuk melayani. Saya gak pernah maksa dia untuk ikutlah semuanya. Tapi saya mau dia mengalir dari sebuah hati dan kerinduan. Nah, untuk dia melayani berarti dia harus mengorbankan waktu liburnya. Dia melayani di Sabtu dan Minggu. Berarti Sabtu dan Minggu di waktu anak remaja ini mereka bisa pergi main. Bisa ke mall, bisa jalan. Tapi dia dan adiknya namanya Akiro memilih untuk melayani di gereja. Jadi Sabtu pagi jam 9, jam 10 udah di gereja. Sampai malam. Hari Minggu ya pagi ke gereja sampai malam pulang sama saya. Saya tanya, kenapa kamu mau melayani? Dia bilang begini. Ya. Mereka bilang begini, Dad, kami semua udah ngalamin yang baik dari Tuhan. Kami pernah dimuridkan. Sekarang kami mau melayani kepada generasi kami yang lebih di bawah kami. Maka anak-anak kami melayani kepada anak-anak remaja. Boleh slide selanjutnya. Ya, ini anak saya yang kedua. Ya, melayani anak teens usia 10 sampai 13 tahun. Ya, ini yang mereka lakukan. Lanjut slide berikutnya. Ya. Dia mimpin anak-anak yang lebih kecil-kecil. Lanjut lagi. Ya, ini anak saya nih. Jadi service crew yang kayak tadi gitu ya. Mereka bantu. Terus lanjut. Udah. Habis. Nah mereka dengan sungguh-sungguh mereka mau pakai. Saya gak pernah paksa loh. Saya bilang, saya panggil anak saya Timo dan Akiro. Tuhan udah kasih yang terbaik buat kamu. Kamu harus temukan. Tugas Daddy adalah mengasah kamu. Mensupport kamu. Dan setiap kali pelayanan, mereka harus datang dari rumah ke gereja naik Grab. Bapaknya gak kasih uang tambahan loh. Tapi dia pakai dari uang sakunya. Harus pergi makan tambahan. Saya gak kasih uang saku tambahan. Tapi mereka kelola uang sendiri, mereka berkorban. Dan mereka bilang, saya mau kasih yang terbaik. Nah bayangin Bapak Saudara. Anak-anak aja mereka bisa. Hari ini saya juga percaya bahwa kita bisa. Nah begini, melayani adalah sebuah kesempatan. Kenapa saya bilang adalah sebuah kesempatan gini? Karena seringkali kita nggak melihat ini adalah sebagai sesuatu yang baik dan berharga. Seringkali kita bilang, nanti aja lah, ya, nanti aja lah bisa. Ya, tapi saya belajar dari Matius 25 ayat 14 sampai 30 itu berbicara mengenai seorang yang menitipkan talentanya kepada seorang 5. Pernah baca kan ya? Yang seorang 2, yang seorang lagi 1. Yang 5 dititipkan, apa yang dilakukan oleh orang yang terima 5 itu? Apa yang dilakukan? Dia mengerjakannya, mengusahakannya, dan beroleh laba 5 talenta. Bagaimana dengan yang kedua? Sama. Dia juga mengerjakannya dan beroleh laba 2 talenta. Tapi bagaimana dengan yang 1? Yang terima 1 talenta, 1 talenta tersebut dia simpan, dia kubur, dia enggak lakukan apa-apa. Pada waktu Tuhannya datang, mana talenta yang aku udah percayakan pada kamu? Kepada yang 5 dan yang 2, Tuhan berkata demikian bahwa, hai kamu hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan daripada Tuhanmu ini. Tetapi kepada yang 1 berkata gini, Tuhan ini 1 talenta yang Tuhan percayakan padaku, enggak aku apa-apain. Enggak dirugiin loh, enggak dihilangkan, cuman enggak diapa-apain.
nih sekarang aku kembalikan kepadamu. Lalu tuannya berkata, hai kamu hambaku yang jahat dan malas. Enyalah ke dalam tempat di mana ada kertak gigi dan ratap tangis. Di mana tuh? Pasti gak menyenangkan. Saudara, saya belajar. Ada 3 jenis orang. Yang pertama terima 5, terima 2, dan terima 1. Yang 5 dan yang 2 pakai kesempatan yang baik untuk melayani, untuk lakukan sesuatu supaya tuannya disenangkan. Yang 1 dia gak pakai kesempatan itu, dia diamin aja. Dia gak hilangkan loh, dia gak hilangkan. Dia tidak melakukan apa-apa. Tapi tuannya menghargai yang 5 dan 2. Hari ini juga saya mau ajak Bapak Saudara, kita jangan sia-siakan kesempatan yang ini ya saudara ya. Jangan sia-siakan kesempatan yang ini ya. Ayat terakhir dan saya selesai. Mazmur 150 ayat 6 dibilang ini. Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Coba tarik nafas sama-sama. Berarti saya masih bisa bernafas. Berarti saya bisa melayani Tuhan. Berarti kita harus pakai kesempatan yang ada. Melayani Tuhan, melayani keluarga, dan melayani sesama. Saya mau ajak kita bangkit semua, bangkit berdiri. Saya ada satu pujian yang bagus banget untuk menghantar kita untuk bisa merenungkan firman Tuhan ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Ya Tuhan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hari ini saya mau ajak Bapak Saudara untuk kita connect sama Tuhan, berhubungan sama Tuhan, bilang Tuhan, kalau selama ini saya belum melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, hari ini saya mau berbalik kepadamu Tuhan. Ampuni aku Tuhan karena aku terlalu sibuk, aku terlalu banyak alasan, aku terlalu buat banyak hal-hal yang lupa Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Dan hari ini kami mau berkata, kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, yang kedua adalah kita perlu melayani keluarga. Kalau di sini ada suami dan istri, boleh nggak kita pakai waktu 1 menit, 2 menit ini ketemu sama suami istri. Kita mulai dengan gini, berkata, saya mau melayani kamu dengan lebih baik lagi. Ampuni aku kalau aku nggak prioritaskan kamu, nggak dengerin. Kadang istri ngomong, suami nggak dengerin. Ya, kadang nggak kasih waktu yang baik buat pasangan. Boleh nggak kita ketemu pasangan suami istri? Ya, suami istri ya, istrimu ya atau suamimu ya, jangan suami orang lain atau istri orang lain, oke? Ya. Kita nyanyi. Ini adalah kesempatan. Kalau ada orang tua dengan anak juga, orang tua dengan anak boleh ketemu juga. Untuk melayani Tuhan. Kalau sudah suami istri boleh rangkul, kasih pelukan, cium. Waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkah. Boleh rangkul suami istrinya, cium, bilang aku sayang kamu. Ayo, ya. Sepanjang itu suami istrimu nggak apa-apa, ya. Ya.
Kalau yang single sabar, ya. Nah, kalau ada yang datang di sini selain suami istri, mungkin orang tua dengan anak, kita juga perlu ketemu sama orang tua. Orang tua kepada anak bilang, saya juga mau melayani kamu dengan baik. Ya. Boleh? Oke. Terima kasih Tuhan. Hamba selesai menyampaikan firman Tuhan. Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Roh Kudus yang berbicara pada kami. Bagaimana kami harus melayani dengan baik. Karena kami memakai kesempatan ini Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Melayani keluarga. Dan melayani sesama dengan lebih baik lagi. Pakai kami Tuhan. Biar hidup kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, yang masih antusias tetap berdiri, berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Makasih buat Pastor Owen sudah membagikan buat kita untuk mengajarkan kita. Ayo ingat, kita harus melayani. Amin. Oke, lewat 1 menit ini ada family time ya. Ini ada nilai dari GBI Gilgal. Saya minta Bapak Ibu Saudara keluar dari tempat duduk kita. Kita ingatkan kembali kepada teman-teman sekalian, mau saudara, keluarga, bahwa kita harus melayani. Ya, masih ada kesempatan untuk tahun 2025 nanti. Ayo kita lebih semangat lagi. Yang udah semangat melayani tetap semangat ya. Jadi jangan sampai kendor. Oke, yang sudah silakan duduk kembali. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir ya di tengah-tengah ibadah kami. Bapak Ibu Saudara bukan orang lain, tapi saudara dalam Tuhan. Dan ingat, sebentar pulang jangan buru-buru pulang. Ada tim pemerhati, Bapak Ibu Saudara boleh bertemu dengan mereka, minta dukungan doa maupun tanya visi dan misi. Mungkin yang visi gereja, misi gereja sudah disampaikan tadi, tapi kamu mau berdoa bisa dilayani juga. Oke, kemudian ada kegiatan Natal untuk GBI Gilgal, tadi malam udah selesai, youth ya. Sekarang masih tanggal 13 nanti ada ibadah Natal anak-anak ya, kids. 13 Desember catat jam 4 sore di tempat ini ya, dengan kostum princess. Ya, jadi perhatikan kostumnya, kalau bisa ikutin. Kemudian yang kedua adalah ibadah Natal umum, yaitu pada tanggal 22 Desember 2 kali ibadah, jam 9 dan jam 11. Saya harap Bapak Ibu Saudara ajak teman-teman sekalian, keluarga, sanak saudara boleh hadir di tengah ibadah kita, biar kita merasakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Amin. Siap ya? Jangan lupa catat tanggalnya 22 Desember jam 9 dan jam 11. Kemudian ibadah Natal khususnya tanggal 25 cuma 1 kali ibadah ya, 1 kali ibadah yaitu jam 9 pagi. Kemudian program dan kegiatan gereja untuk tahun 2024 ya sudah diliburkan dan akan dimulai lagi pada minggu kedua Januari 2025 ya. Jangan catat, kegiatannya udah di stopkan, jadi mulai lagi nanti ibadah dan selanjutnya itu di minggu kedua tahun 2025. Itu aja pengumuman. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Ku kasih-Mu, damai hatiku, tak ingin ku terlepas dari-Mu. Terlalu berharga kasih-Mu Bapa, tak terganti selama-lamanya. Selama-lamanya
kemuliaan yang lebih meriah lagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kami sungguh bersyukur buat hadirat-Mu. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami menjadi pelayan-pelayan Tuhan, yang melayani Tuhan, yang melayani keluarga dan melayani sesama. Kami percaya setiap kami ada talenta yang Kau percayakan. Ampuni kalau selama ini juga kami tidak mengelola dengan baik talenta yang Kau percayakan. Tapi biar lewat firman Tuhan pada pagi hari ini membuat kami kembali bersemangat, antusias. Dan kami mau melayani Engkau, kami mau melayani keluarga kami dan melayani sesama. Kami berdoa buat hamba-Mu, Pastor Owen yang sudah menjadi saluran berkat. Kami bersyukur, pakai hamba-Mu Tuhan. Dimanapun dia berada, berikan dia hikmat, kebijaksanaan, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati kesehatannya. Dan kami percaya penyertaan Tuhan semakin luar biasa dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan usahamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah segala sesuatu yang dikerjakan sesuai kehendak Tuhan. Dan percayalah pasti dibuatnya berhasil. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus dia akan selalu menghibur, menolong, membela Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Sampai Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.